Assalamualaikum. Bisa didengar enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bisa bagus suaranya, bisa Ji. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi bagus. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dekan, sudah kedengaran. Oke. Siap. Bagaimana peserta sudah siap? Alhamdulillah Pak Dekan, sudah tembus 160 lebih. Oke. Ya, oke, kalau memang Pak mungkin sudah bisa dimulai, Pak. sudah bisa dimulai, boleh, silakan. Oh iya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat mengikuti kegiatan PKM pelatihan penulisan artikel dan publikasi ilmiah online. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Abdul Saman, MSIKON selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM, sekaligus membuka kegiatan PKM pelatihan penulisan artikel dan publikasi ilmiah online. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator Andi Tenri Abeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan tim pelaksana PKM dari program studi administrasi pendidikan. Ada Pak Sumarlin SPD, MPD, Pak Andi Wahid, SPD MPD, dan seluruh tim yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Yang saya hormati narasumber, ini ada Pak Muhammad Ilham Bahtiar, SPD MPD. Dan yang saya banggakan, anak-anakku, seluruh peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh tim PKM pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh tim dari jurusan administrasi pendidikan yang merupakan pendanaan dari fakultas ya, PNBP fakultas, di mana setiap dosen harus melakukan kegiatan tridharma. Salah satunya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih sempat bersua meskipun kita lakukan secara virtual. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan kami atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim PKM dari program studi administrasi pendidikan ini yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kualitas penulisan artikel dan publikasi mahasiswa, khususnya pada jurnal online. Nah, ini sangat penting karena sekarang ini mahasiswa dipersyaratkan paling tidak sudah submit artikel pada jurnal tertentu untuk kemudian bisa maju mendaftar mengikuti ujian skripsi.
Nah, ini kita sangat berterima kasih dan mensupport pada tim dari administrasi pendidikan ini yang sungguh-sungguh memiliki kepedulian sehingga memberikan pelatihan kepada anak-anak kita. Saya berharap sebetulnya ya ini semua mahasiswa FIP, khususnya angkatan 2018, 2017, 2019 yang akan ya. Jadi bukan hanya pada mahasiswa AP, tetapi kalau perlu semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, karena ini sangat penting, pelatihan ini sangat penting. Jadi saya berharap kepada peserta, anak-anakku sekalian, untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama, sungguh-sungguh, karena ini menjadi modal bagi kalian nantinya untuk melakukan publikasi ilmiah. Nah, bukan hanya pada saat Anda menulis skripsi, tetapi kelak Anda telah menyelesaikan studi, Anda menjadi guru, Anda menjadi apa saja sebagai masyarakat ilmiah, itu penting keberadaannya publikasi ilmiah ini. Kita dosen kalau tidak ada publikasi tidak bisa naik pangkat. Guru-guru juga begitu, kalau tidak ada publikasi ilmiahnya tidak bisa naik pangkat. Jadi sepanjang Anda menekuni karir pendidikan ini, maka ini sangat penting dalam perjalanan karir Anda. Sehingga kami berharap bahwa Anda harus betul-betul mengikuti dengan seksama, mengikuti dengan baik, supaya Anda bisa mendapatkan manfaat di dalamnya. Nah, kita tentu berterima kasih juga kepada narasumber Pak Muhammad Ilham Batiar ini yang memang punya jam terbang khususnya pada bidang jurnal ya, yang hari ini akan membagikan ilmunya bagaimana kita menyusun artikel dan bagaimana kita mempublish. Ya, biar ada artikel kita tapi tidak bisa membuat publikasinya ya itu juga enggak dihitung begitu. Karena nanti bernilai, nanti bisa dihitung bernilai bernilai kredit kalau dia sudah dipublikasi dan bahkan nanti sudah disitasi oleh orang lain. Sudah ada bukti bahwa karya kita ini sudah disitasi oleh orang lain. Nah, ini anak-anakku sekalian, saya sangat-sangat berharap Anda sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini karena itu sangat penting. Yang berikut ingin juga kami sampaikan kepada tim bahwa betul-betul ini jangan hanya sekedar dilakukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi harus ada paling tidak respons dari peserta nantinya bahwa betul-betul mereka memahami. Ya, jadi bukan kita hanya butuh materinya, kita hanya butuh bahwa itu sudah dilakukan, tetapi kita harus ada tindak lanjut, ya. Ada tindak lanjut, nanti ini mohon tim diukur sejauh mana pemahaman mahasiswa kita. Dan kalau misalnya memang masih memerlukan pelatihan seperti ini, maka insya Allah fakultas akan memfasilitasi lagi. Jadi mohon ini betul-betul nanti ada tindak lanjutnya. Ini nanti akan menjadi role model. Jadi peserta ini nanti akan kita dengarkan apakah betul-betul memang mahasiswa yang mengikuti ini mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, sehingga nanti ada dasar bagi fakultas untuk memprogramkan kembali kegiatan ini. Jadi kita mengundang tentu saja mahasiswa yang lain lagi untuk menjadi peserta, karena mahasiswa kita itu ada sekitar 4.000-an. Yang nantinya juga itu akan menjadi wajib bagi mereka untuk melakukan publikasi. Ya, jadi ya mungkin untuk ini pesertanya saya lihat ini ada 180-an, kita ada 184. Ini peserta, tetapi termasuk kita, termasuk saya, termasuk Pak Wahid, termasuk Pak Sumarlin, termasuk Pak Ilo. Nah, jadi saya belum melihat yang lain, apakah hadir juga ketua jurusan di sini. Saya belum melihat
atau dosen-dosen yang ada di jurusan administrasi pendidikan apakah ikut bergabung. Nah, lebihnya itu ya mungkin peserta. Nah, ini kalau hanya 100-an berarti hanya sekian persen dari jumlah mahasiswa kita. Sementara tadi jumlah mahasiswa kita itu ada sekitar 4 ribuan. Ya, sehingga kalau dihitung secara malah mungkin ya karena kita ini ada 3 kampus, ada di Parepare, ada Bone, ya mungkin ada 5 ribuan ya. Pastinya angka yang ini kita belum dapatkan lagi karena yang masuk saja ini yang kita terima tahun 2020 itu 1.445. Ini yang masuk untuk semester ini. Nah, kita belum dapatkan lagi data dalam tahun 2021 ini sudah berapa mahasiswa kita yang selesai atau yang keluar gitu ya. Nah, jadi hitung-hitungan kasar saya ya itu sekitar 5 ribuan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Tidung, yang ada di kampus Bone dan yang ada di kampus Parepare. Nah, kalau demikian maka ini hanya sekian persen yang terjangkau. Nah, nanti ke depan insya Allah kita berharap bahwa nanti mahasiswa yang lain lagi kita ikutkan. Nah, saya betul-betul berharap ini ya terutama pada jurusan AP ya, karena ini jurusan AP yang menyelenggarakan, maka ya kita mau bahwa ya sebaiknya jurusan AP ini untuk angkatan 2017, 2018 dan 2019 itu bergabung semua. Mohon di absen, dilihat siapa-siapa yang belum, nantinya itu kita akan melakukan program yang lain. Jadi, nah saya melihat ini hanya PGSD dengan AP, ya ada TP, ya. Nah itu, jadi saya tidak tahu ini ada jurusan BK enggak yang ikut di sini? Ada? Belum ada ya? Ada. Pak. Oke. Ada jurusan PAUD enggak yang ikut? Coba hadir, berteriak. Ada. Ya, Pak. Ya. Oke. Jadi kita ada pendidikan khusus enggak yang ikut juga? Ada. Pendidikan khusus, PLB. Ini tidak ada berarti PLB yang ikut. Jadi, nah itu kita berharap nanti mudah-mudahan ke depan ya kalau misalnya karena ini terbatas, kami menyadari bahwa ini juga dananya sangat terbatas, maka insya Allah Pak Sumarlin, Pak Wahid dan seluruh tim kita akan program ulang lagi nanti menjadi program fakultas ya bagian akademik ya. Ya nanti melalui Pak WD1 kita berharap nanti dilakukan program ulang untuk membuat kegiatan seperti ini supaya betul-betul anak-anak kita itu tamat ya, tidak ada lagi kendala karena ya kalau kita mensyaratkan lantas kita tidak fasilitasi itu kekurangan atau itu kesalahan kita. Jadi maka memang harus difasilitasi anak-anak kita untuk melakukan penulisan dan mempublish karyanya itu kita harus berikan contoh supaya mereka bisa melakukan dengan baik. Nah, baik saya kira itu terima kasih dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini tentu diinisiasi oleh tim pengabdi dari jurusan administrasi pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini semuanya bernilai manfaat dan memberi kontribusi untuk pengembangan keilmuan khususnya di ilmu pendidikan. Saya kira itu dan saya atas nama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar menyatakan kegiatan PKM, pelatihan penulisan artikel dan publikasi ilmiah pada OJS FIP UNM pada tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi dengan mengajak seluruh hadirin melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Ilham Akbar. Dengan ini dipersilahkan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, memelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan PKM pelatihan penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Mudah-mudahan ya Allah dengan kegiatan ini para peserta mendapatkan manfaat. Karenanya ya Allah lancarkanlah kegiatan kami, berkahilah dan penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Pengasih, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan doa dari Muhammad Ilham Akbar. Selanjutnya untuk peserta, sebelum saya bacakan rundown acara materi pada hari ini, harap untuk mengisi pretest yang sudah kami kirim di kolom chat Zoom dan juga di grup WhatsApp. Adapun materi pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama struktur penyusunan artikel yang akan dibawakan oleh Bapak Sumarlin SPD MPD. Materi kedua manajemen referensi aplikasi Mendeley dalam membuat artikel ilmiah yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Wahid SPD MPD. Dan materi terakhir publikasi artikel ilmiah yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ilham Akbar SPD MPD. Selanjutnya juga nanti harap untuk teman-teman peserta mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan melalui grup WA dan juga kolom komentar chat Zoom. Baik. Oh ya, juga untuk di akhir nanti juga ada post yang akan kami kirimkan linknya di grup WA dan juga chat Zoom. Jadi harap teman-teman untuk mengikuti sampai akhir. Baik, langsung saja mungkin saya persilahkan kepada pemateri pertama Bapak Sumarlin. Ya, sebelum diaktifkan dulu kameranya, baru foto bersama karena ini juga mau dipertanggungjawabkan ya. Ini harus dilaporkan kegiatannya nanti, kegiatan PKM-nya. Maka mohon semua mengaktifkan Zoom-nya dan diambil fotonya mulai dari slide 1 sampai slide 8. Silakan Pak Wahid. Ya. Ya, ini semua jangan pakai ininya, diaktifkan semua ini anunya. Videonya. Ya, diaktifkan semua videonya, Baik, alhamdulillah dan Pak Dekan. Sudah, oke. Baik, silakan dilanjutkan. Saya mohon izin ya. Pak Sumarlin, Pak Wahid. Pak Ilham. Iya, makasih Pak Dekan. Ya, dilanjut. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pertama saya langsung saja persilahkan Bapak Sumarlin untuk memaparkannya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang sempat hadir dalam
acara ini dalam kegiatan pengabdian kami yang dilakukan oleh di jurusan Administrasi Pendidikan Pak Andi Wahid, Pak Dr. Andi Nur Rahma, dan saya sendiri Sumarlin Mus. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang struktur artikel ilmiah itu, kenapa harus di skripsi itu harus dibuat artikel sehingga langsung bisa dipublikasikan. Karena kalau skripsi dipublikasi saya kira banyak size yang digunakan untuk mensubmit itu, sehingga dalam hal ini perlu adanya ringkasan dari hasil-hasil penelitian yang telah Anda lakukan kalau sudah melakukan penelitian ataupun mengolah datanya, sehingga lebih mudah pembaca nantinya membaca hasil penelitian Anda dalam bentuk artikel. Setelah artikel ini dibuat, ya pasti akan masuk pada atau termuat dalam jurnal. Kumpulan beberapa artikel itu, nah itu disebut namanya jurnal. Ya, saya hanya mengulangi di sini sebentar saja, nah, karena lebih banyak nanti praktik di materi kedua dan ketiga itu lebih banyak praktikumnya, sehingga ya ini siapkan perangkatnya masing-masing, karena ini Pak Wahid akan menekan bagian referensi dan Pak Ilham bagaimana mensubmit artikel itu sampai mulai dari awal kita mendaftar sampai pada yang dibutuhkan sekali mahasiswa adalah LOA. Letternya itu sebagai syarat untuk ujian. Jadi saya langsung saja seperti apa itu artikel ilmiah. Ya, apa itu artikel ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa dia mengartikan sebagai karya tulis lengkap. Ya, misalnya laporan berita atau esai di majalah atau koran. Ini artikel secara umum. Jadi kata kuncinya di sini adalah laporan lengkap. Jadi bukan biasa-biasa saja, tapi lengkap ini artikel secara umum. Tetapi sebagai mahasiswa otomatis selama kuliah itu ada namanya di bagian terakhir itu semester ada skripsi, program mata kuliah skripsi itu. Itu adalah hasil penelitian dan itu adalah karya ilmiah. Sehingga hasil-hasilnya itu harus dibuatkan artikel ya. Jenis artikel ilmiah di sini ada dua, yaitu ada artikel hasil penelitian, ini yang akan Anda buat nantinya. Kemudian ada artikel non penelitian berupa ulasan ataupun teori. Ya, inilah dikatakan sebagai artikel ilmiah. Ya, yang namanya ilmiah berarti berdasarkan hasil penelitian yang memang sudah teruji dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Oke, saya lanjut. Ya. Seperti apa kerangkanya ini artikel ilmiah. Jadi secara umum ketika nanti adik-adik mensubmit artikelnya ini di beberapa jurnal ataupun OJS yang dituju, mereka punya gaya selingkung masing-masing. Ya, bukan selingkuh ya, selingkung. Ciri khas dari penulisan di tempat yang akan disubmit itu. Ya, mereka punya ciri khas masing-masing. Nanti Pak Ilham akan menjelaskan. Tetapi secara umum ini adalah strukturnya. Umumnya mereka menggunakan ini. Ada judulnya, ada nama penulis, ada abstraknya, dan ada kata kuncinya, ada pendahuluannya, ada metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar rujukan ataupun daftar pustaka. Ini secara umum ditemui beberapa jurnal-jurnal, walaupun berbeda gaya selingkungnya masing-masing tempat nanti Anda mensubmit artikel itu. Dan akan dipandu bahwa dia akan mengiringkan nanti bahwa seperti ini strukturnya kalau memasukkan artikel di jurnal saya. Ya, saya akan bahas satu persatu secara singkat saja. Saya mulai di pendahuluan. Ya, di pendahuluan ini, ya, ini bergabung umumnya ya, bergabung latar belakang kalau skripsi kan ada landasan teorinya bab 2-nya, kalau ini strukturnya. Ada latar belakangnya, ada landasan teorinya, sampai pada rumusan tujuan. Ya, kalau di metode, ini di kuantitatif, contoh artikel di kuantitatif, ada setting penelitiannya, ada populasinya, ada sampel, jadi artikel ini tidak ada lagi bab. Langsung saja, ini judul-judul subbabnya ini diuraikan betul-betul. Ya,
di metodenya ini harus jelas juga bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data diolah. Kemudian di hasil penelitian, ini yang paling penting di artikel itu di hasil penelitian, karena lebih banyak orang membaca artikel penelitian itu, pembaca itu membaca hasil penelitian yang nanti dirangkum dari skripsinya atau dari hasil penelitiannya. Di sini ada hasil pengujian hipotesisnya seperti apa, bagaimana penyajian tabel dan grafiknya, dan itu dijelaskan secara singkat dan jelas. Ya, di pembahasan juga langsung kepada pembahasan. Di sini dia bagaimana menafsirkan hasil penelitian. Ya, ditafsirkan. Ya, saya kira secara teori Anda sudah paham kalau sudah melewati tahap-tahap pembimbingan dan tahap mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian itu dan bagaimana menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Inilah isinya dari pembahasan artikel. Jadi di sini jadi perlu saya sampaikan artikel itu biasanya hanya 8 sampai 9 halaman. Yang saya pernah lihat bahkan ada maksimal 10 halaman. Bahkan ada jurnal yang mensyaratkan dibawa dari 10 halaman dengan menggunakan spasi 1,5 tulisannya. Bahkan ada jurnal juga yang sampai pendahuluannya sekian kata, metodenya sekian kata, pembahasannya sekian kata. Ya, kesimpulan. Yang lanjut pada pembahasan, kesimpulan, ya di sini memuat jawaban atas pertanyaan penelitian dalam bentuk substantif, dalam bentuk esai. Jadi bukan dalam bentuk numerikal. Jadi kalau misalnya hasil penelitiannya sekian, ini misalnya rata-ratanya sekian, tidak ada lagi di sini. Di kesimpulan. Jadi semuanya bentuk substantif dan ataupun dalam bentuk esai. Jadi tidak ada lagi angka-angka di sini dalam kesimpulan. Ya, yang terakhir ada daftar rujukan. Daftar rujukan di sini ini yang paling penting karena persyaratan publikasi semua rata-rata sekarang jurnal persyaratan untuk publikasi itu daftar pustakanya itu harus menggunakan manajemen referensi. Sekarang banyak manajemen referensi dan ini akan ada materi kedua nanti khusus untuk membahas tentang ini. Jadi tata cara penulisan daftar rujukan mengikuti gaya selingkung yang berlaku di jurnal yang bersangkutan. Ya, kayak ada mereka sudah menentukan style penulisannya masing-masing. Ya, ada yang bentuk alpha, ada yang bentuk dipoin-poinkan, itu terserah gaya selingkuhnya jurnal nanti. Nanti Pak Ilham menjelaskan dan Pak Wahid menjelaskan tentang operasional tentang ini. Dengan menggunakan aplikasi manajemen referensi. Dan inilah yang materi kedua yang akan dibawakan Pak Wahid tentang aplikasi manajemen referensi. Daftar rujukan. Ini yang paling penting juga untuk daftar rujukan. Karena ini berkaitan dengan nama ketika masuk nama Anda di Google Scholar, punya ID Google Scholar. Jadi mahasiswa kalau mau punya nama di Google Scholar, ID Google Scholar ataupun tulisan, ya otomatis harus publish menggunakan manajemen referensi. Ya, saya kira ini dasar saja untuk kita diskusikan nantinya pada saat sesi seperti apa ini strukturnya, dan saya yakin mahasiswa semester akhir sudah paham tentang ini. Saya hanya mengulangi karena ini sudah masuk beberapa mata kuliah kuantitatif ataupun kualitatif. Tetapi tidak ada mata kuliah tentang artikel ilmiah. Tapi strukturnya seperti ini. Saya ingatkan kembali, tidak boleh dijadikan dasar secara keseluruhan ini karena ini sudah ada nanti gaya selingkungnya di setiap jurnal yang Anda tuju untuk publish artikelnya. Mereka sudah punya template tersendiri. Oke, makasih atas perhatiannya semuanya. Saya kira cukup, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai struktur penyusunan artikel dari Bapak Sumarlin. Jadi untuk sesi tanya jawab nanti ada di akhir materi. Setelah seluruh materi dipaparkan, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya mohon disimpan dulu pertanyaannya. Sekarang kita lanjut untuk materi kedua, manajemen referensi aplikasi Mendeley dalam membuat artikel ilmiah. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Wahid.
Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua peserta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, mohon izin berbagi slide dulu. Oke, materi yang saya akan antarkan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, yakni menulis artikel ilmiah dengan mendelay. Ya, agenda di sesi ini nanti terbagi menjadi 4, yakni pendahuluan sesi. Saya akan kemudian mengemukakan beberapa kasus yang sering kami temui ketika melakukan pengujian atau review artikel. Kemudian kita akan memulai tutorial bagaimana menulis dengan mendelay, yang kemudian di akhir terkait dengan rangkuman dan item tindakan. Tadi sudah diawali oleh Bapak Sumarlin, yang selanjutnya nanti sampai kepada pemateri terakhir, yakni Bapak Muhammad Ilham Bahtiar. Beliau juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selanjutnya saya mengharapkan peserta untuk kemudian mengisi dulu survei yang sudah kami siapkan. Tadi di kolom chat saya sudah sampaikan. Saya beri kesempatan barang 2-3 menit untuk semua peserta mengisi voting. Oke. Pertanyaannya adalah, apa hal yang paling menantang yang pernah Anda lakukan dalam hidup? Ini sudah muncul beberapa respon. Di antaranya yang paling menantang katanya adalah mengerjakan skripsi. Kemudian lomba olahraga saat sakit, menulis KTI. Wah, nanti harapannya kalau sudah mengikuti pelatihan ini, saya yakin mengerjakan skripsi, menulis KTI itu bukan lagi menjadi beban. Kemudian ada yang mengatakan membuat judul. Wah, nanti setelah mengikuti pelatihan ini mudah-mudahan banyak inspirasi yang ditemukan dalam hal menulis judul. Oke, baik adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah mengisi survei kami untuk sekedar intermezzo di bagian awal supaya kita tidak terlalu tegang ya. Adik-adik mahasiswa, nanti saya akan kirimkan lagi link berikutnya untuk intermezzo. Kita lanjut dulu untuk menyaksikan materi. Kita masuk ke inti. Nah, dalam penulisan karya tulis, mau itu adalah artikel yang siap publish maupun yang ditulis untuk kepentingan skripsi, termasuk makalah-makalah di kelas, paling umum yang kami temukan adalah pertama itu tidak tepat dalam menggunakan numbering. Nah, seperti contoh yang bagian atas ini. Tidak tepat dalam menggunakan numbering. Yang seharusnya latar belakang dan seterusnya itu masuk sub ya, kemudian kegunaan teoritis, kegunaan praktis itu masuk sub. Nah, kemudian ada lagi yang kemudian ketika menulis rujukan itu tidak tahu membedakan mana kutipan langsung dan mana kutipan tidak langsung. Kalau dia kutipan langsung, cara menulisnya bagaimana, kalau dia kutipan tidak langsung, cara menampilkannya itu seperti apa. Nah, sesungguhnya di dalam panduan kita, di panduan penulisan skripsi yang ditulis oleh dosen-dosen kita di FIP, itu sudah sangat jelas menyatakan bahwasanya kutipan langsung itu dipadatkan menjadi spasi satu baris dan hanya dipadatkan apabila lebih dari 40 karakter. Kemudian disusul dengan nama penulisnya di belakang kata. Sementara kutipan tidak langsung artinya kita mengambil pandangan atau pendapat orang yang kemudian kita refrase. Jadi tanpa merubah maknanya. Hanya struktur kalimatnya yang kemudian kita otak-atik untuk kemudian kita sajikan. Dan biasanya ditulis seperti pada kalimat yang lain. Jadi tidak menggunakan tanda kutip, tidak juga dirapatkan barisnya. Oke, ini terkait dengan kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada
penulis pemula seperti mahasiswa-mahasiswa yang menulis makalah, menulis ya termasuk yang menulis skripsi. Nah, ada juga beberapa kesalahan yang lain yang sering kami temukan, di antaranya adalah ketika mencantumkan penelitian terdahulu itu justru malah teori yang diambil dari artikel orang, bukan temuan orang yang kemudian disajikan di penelitian terdahulunya. Ada juga yang kemudian lupa mencantumkan di daftar pustaka siapa yang dirujuknya. Nah, adik-adik sekalian, ini yang kemudian nanti akan kita atasi. Nah, termasuk ketika di daftar pustaka mendaftarkan siapa, tapi ternyata ketika dicek di dalam isi tulisannya itu tidak ada. Ini yang paling banyak ditemukan oleh pengelola jurnal. Daftar pustaka yang bejibun, tapi ketika kita membaca isi artikelnya ternyata yang dimaksud tidak terdapat di dalam tulisannya. Sehingga dengan demikian ini perlu kita segera atasi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, proses apa yang berjalan baik selama membuat tugas akhir, ya, dan apa yang harus kita hentikan. Yang pertama yang Anda harus hentikan supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang tadi, jangan meniru skripsi senior. Lebih baik mengikuti panduan. Yang kedua, hindari melakukan copy paste atau plagiasi. Nah, ini adalah pesan supaya kita sudah bisa mulai membentuk karakter, membentuk sikap ilmiah pada diri kita sebagai calon peneliti dan calon penulis. Baik, adik-adik mahasiswa, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki itu? Yang pertama, mari kita rajin mengikuti seminar pelatihan untuk menambah wawasan pemahaman termasuk kemampuan kita. Apa yang harus kita contoh selanjutnya? Ya, kita harus tekun dan bersemangat untuk kemudian tetap fokus jauh dari aktivitas-aktivitas yang tidak berbanding lurus dengan misi kita. Misi kita yaitu selesai tepat waktu bagi yang sudah di semester akhir. Jadi kalau sudah ada offside 1 semester masih bisa ditoleransi, tapi saya berharap semester inilah yang kemudian terakhir Anda membayar UKT, karena di semester depan Anda sudah berstatus sebagai alumni. Amin. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum saya mentutorialkan bagaimana menulis dengan Mendeley, saya meminta kalian untuk mengisi lagi kuesioner. Saya akan membagi link survei di kolom chat ya. Oke. Baik. Silakan diakses. Ini adalah survei terakhir dari saya. Sebelum kita lanjut ke materi kita, yakni bagaimana menulis dengan Mendeley. Oke. Oh, luar biasa. Ternyata para peserta yang hadir di sini rata-rata sudah familiar dan sudah mengenal Mendeley. Nah, sebagian sudah pernah dengar, hanya sekitar 2 orang yang baru dengar. Oke, kalau begitu, saya tidak akan berlama-lama dalam memberi penjelasan. Nanti akan lebih banyak kami beri kesempatan kepada Pak Muhammad Ilham untuk kemudian bagaimana mentutorialkan cara mempublikasi karya ilmiah. Jadi sesungguhnya kalau ini saya mau jelaskan lebih detail, itu akan menyita waktu sampai 2 jam. Tapi tenang saja, saya sudah menyiapkan video singkat, durasinya tidak sampai 15 menit. Oke ya, dari survei yang di atas sudah kelihatan yang familiar ini sudah melebihi dari separuh peserta yang hadir, 86. Oke, kecenderungannya sudah kelihatan. Kalau begitu kita langsung saja untuk mengikuti tutorial yang ada. Nah, ini dia. Baik, kita langsung saja mempraktekkan.
ini adalah bentuk daftar pustaka yang benar yang dibuat secara otomatis. Sedangkan ini adalah bentuk daftar pustaka yang tidak benar yang umumnya dibuat oleh anak SMP. Dengan demikian, selaku mahasiswa, kita harus belajar dan terampil dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan menggunakan manajemen referensi melalui berbagai aplikasi. Mari kita praktekkan. Baik, pada dasarnya Microsoft Word itu sudah memiliki tools yang memfasilitasi penulis dalam membuat daftar pustaka secara otomatis. Hanya saja, tools citation and bibliography ini itu belum online, sehingga dengan demikian tidak direkomendasikan untuk kita gunakan. Apa yang kami rekomendasikan? Yang kami rekomendasikan adalah bagaimana membuat manajemen referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Caranya bagaimana? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berselancar di Google. Lalu kemudian untuk mendapatkan aplikasinya, kita memasukkan keyword dengan mengetik Mendeley desktop. Lalu kemudian langsung saja Anda klik download Mendeley desktop for Windows bagi Anda yang menggunakan Windows. Bagi Anda yang menggunakan Mac, Anda tinggal mengklik Mendeley desktop for Macintosh. Sementara Anda yang menggunakan OS Linux, Anda tinggal klik Mendeley desktop for Linux. Karena PC yang saya gunakan menggunakan Windows, maka dalam hal ini kita langsung saja mengklik yang berwarna merah ini untuk mendownload aplikasinya secara gratis. Lalu jika sudah selesai, maka kita mengklik folder di mana ia tersimpan. Nah, ini dia adalah aplikasi Mendeley yang sudah kita download. Untuk kemudian kita install, kita pasang pada desktop kita. Caranya ialah cukup klik 2 kali, lalu kemudian jalankan proses penginstalan dengan mengklik next, I agree, next, install, tunggu sampai kemudian prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka centang run Mendeley desktop, lalu kemudian klik finish. Lalu kemudian jendela terbuka seperti ini. Baik, bagi kalian yang sudah memiliki akun Mendeley dan sudah pernah menggunakan Mendeley, silakan masukkan alamat email Anda, lalu kemudian masukkan password Anda. Bagi kalian yang belum pernah, maka itu mengklik register. Kemudian terbuka jendela pada browser untuk kemudian kita melakukan registrasi. Kita memasukkan email yang belum terdaftar sebelumnya. Setelah memasukkan email, lalu kemudian klik continue, lalu kemudian ketik nama depan Anda, disusul oleh nama belakang Anda, kemudian masukkan password yang Anda inginkan. Lalu kemudian klik register. Oke, pemberitahuan berikutnya ialah silakan mengecek email yang dikirimkan oleh Mendeley. Baik, mari kita buka email yang ada. Selanjutnya kita buka, lalu kemudian kita melakukan konfirmasi email. Lalu kemudian kita klik continue untuk mengkonfirmasinya. Lalu kita klik continue to Mendeley. Baik, kita sudah memiliki akun Mendeley, maka selanjutnya kita akan kembali kepada lembar kerja kita di Microsoft Word. Tampilan di Microsoft Word belum terlihat ada Mendeley. Cara supaya Mendeley bisa terintegrasi ke dalam citation and bibliography pada Microsoft Word adalah kita mengaktifkan Mendeley-nya. Lalu kemudian jika terbuka jendela seperti ini, silahkan sign in, masukkan password, lalu kemudian klik sign in. Baik, untuk mengaktifkan Mendeley yang kita punya, maka silahkan klik install now, lalu kemudian secara otomatis Microsoft Word yang kita punya akan tertutup sementara. Lalu kemudian plugin Mendeley pada Microsoft Word kita sudah terinstall. Kemudian kita klik close. Selanjutnya ini adalah tutorial petunjuk ketika pertama kali menggunakan Mendeley. Klik saja next, next, lalu kemudian kita klik close. Ini adalah tampilan Mendeley desktop
yang mana di tengah ini sejatinya adalah bank referensi yang semestinya terisi. Hanya karena ini adalah akun baru, maka satupun tidak ada artikel di dalamnya. Untuk mengaktifkan Mendeley pada Microsoft Word kita, maka kita klik Tools, lalu kemudian sementara karena tadi sudah kita install, di sini tertulis uninstall Microsoft Word plugin. Itu artinya Mendeley sudah ada pada Microsoft Word kita. Mari kita mengeceknya. Pada bagian reference, Mendeley sudah terintegrasi dengan Microsoft Word kita, sehingga dengan demikian kita sudah bisa bekerja membuat artikel ilmiah dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Caranya bagaimana? Mari kita praktekkan. Aktivitas menampilkan semua referensi pada daftar pustaka secara otomatis itu merupakan langkah terakhir dalam penyusunan artikel. Langkah yang seharusnya yang kita lakukan adalah menampilkan sitasi pada bab 2 dan bab 4 jika ada teori yang kita gunakan. Kita praktekkan. Di kajian pustaka sudah ada beberapa paragraf yang belum jelas dari mana teorinya atau dari siapa kita mensitasinya. Dengan demikian, cara untuk kemudian menampilkan sitasinya adalah perlu untuk kita pahami bahwasannya teknik mensitasi ada dua macam. Yang pertama disebut dengan kutipan langsung, yang kedua disebut dengan kutipan tidak langsung. Kutipan secara tidak langsung biasanya sitasi dicantumkan di belakang seperti ini, sementara kutipan secara langsung biasanya sitasi ditampilkan di depan seperti ini. Oke. Hukum dalam kajian pustaka adalah semua paragraf yang ada di dalam bab 2 wajib hukumnya mencantumkan sitasi sumber referensi dari mana kalimat atau paragraf kita kutip, termasuk apabila dia adalah kutipan tidak langsung. Artikel yang ideal adalah artikel yang memiliki keterangan sumber, sementara artikel yang tidak ideal adalah artikel yang hanya mengcopy paste tanpa mencantumkan dari mana sumber kalimat atau paragraf yang ia cantumkan dalam bab 2-nya. Oke, baik, kita perhatikan bagaimana cara mencantumkan sitasinya. Taruhlah misalnya di poin D ini kita sudah memiliki kalimat, namun kita belum mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, caranya adalah kita taruh kursor di belakang huruf T, kemudian kita klik reference, lalu kemudian kita klik insert citation. Apabila kita ingin secara online, maka langsung saja kita go to Mendeley, lalu kemudian kita klik literatur research, lalu kemudian tadi yang berhubungan dengan teknologi informasi kita klik sebagai keyword, lalu kemudian klik enter. Lalu kemudian anggaplah Demi Dhamma Bhakti sebagai sumber paragraf yang tadi, sehingga dengan demikian kita cukup tinggal mengklik ini, lalu kemudian setelah itu kita klik cite. Oke, langsung saja muncul jendela seperti ini, kemudian kita klik OK. Sitasi sudah ada, yaitu Bhakti 2016. Itu adalah salah satu cara bagaimana menambah sitasi yang ada. Selanjutnya adalah cara kedua. Apabila paragraf ini merupakan hasil kutipan dari buku cetak, maka untuk melakukan sitasi caranya adalah kita taruh kursor di sini, kemudian kita klik insert citation, kemudian kita klik go to Mendeley sampai terbuka jendela yang sama, lalu kemudian di pojok kiri atas ada add, kita klik panahnya, lalu kemudian kita tambahkan add entry manually. Lalu kemudian terbuka jendela sebagaimana yang terlihat, kita klik book, lalu kemudian judul kita tulis sebagaimana pada buku yang kita rujuk.
misalkan demikian, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Authors adalah penulisnya. Di sini ada 3 orang. Jadi cara menulisnya itu sebagaimana petunjuk di sana, nama belakang dulu, baru kemudian nama depan. Kita klik Roach Haiti, ET, lalu kemudian untuk orang kedua kita cukup klik enter. Orang kedua juga demikian, didahului oleh nama belakang, kemudian koma, lanjutkan nama depan. Jika hanya ada 2 penulis, cukup sampai di sini. Namun jika 3, maka lanjutkan dengan klik enter. Sebagaimana di buku ini, jumlah penulisnya ada 3. Yanti adalah nama belakangnya. Lalu kemudian karena nama orang ketiga ini terdiri dari 3 suku kata, maka setelah Yanti kita klik koma, lalu nama pertamanya Prima disusul dengan kata kedua dari namanya Gusti tanpa koma. Oke, selanjutnya adalah tahun buku ini diterbitkan. Kita lihat di halaman setelah sampul, di sini tertulis adalah tahun 2010. Lanjut, halaman tempat di mana kita mengutip misalkan berasal dari halaman 17. Selanjutnya, langsung ke city. Di kolom city Anda klik lalu kemudian lihat di mana buku ini diterbitkan, ternyata tertulis di Jakarta. Kita ketik Jakarta. Lalu setelah itu edisi. Di sini kebetulan edisinya adalah cetakan keempat. Edisi kita ketik cetakan keempat. Lanjut langsung saja publisher. Kita ketik Bumi Aksara. Lalu kemudian, di sini ada ISBN. Silakan masukkan sesuai dengan ISBN yang terdaftar di buku yang Anda rujuk. Lalu kemudian Anda klik save. Buku cetak yang kita rujuk pada paragraf tadi, kita tinggal klik 1 kali, lalu kemudian klik cite. Bahwasanya kita mengutipnya. Secara otomatis Roach Haiti bersama 2 orang penulis tadi tertulis Roach Haiti et al. Otomatis tertulis demikian karena kita menggunakan gaya selingkung American Psychological Association 7 edition. Baik, begitu seterusnya. Ada 2 cara yang saya sudah contohkan bagaimana melakukan citasi baik secara online maupun secara offline dari buku cetak yang ada. Selanjutnya adalah bagaimana cara menampilkan daftar pustaka kita secara otomatis. Nah, caranya adalah kita menuju ke daftar pustaka, lalu kemudian kursor kita tempatkan berjarak dari daftar pustaka. Setelah itu kita klik insert bibliografi. Maka secara otomatis buku yang sudah kita rujuk itu sudah muncul di daftar pustaka. Tinggal kemudian bagaimana jenis fontnya kita sesuaikan dengan yang seharusnya. Baik adik-adik mahasiswa, cara yang lain bagaimana mensitasi nanti saya akan tampilkan pada video berikutnya. Ini adalah 2 cara, online dan offline. Bisa Anda contoh sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Baik, kita lanjut. Nah, mudah-mudahan video tutorial tadi setidaknya bisa menginspirasi kita untuk kemudian mulai saat ini bergeser untuk bekerja dengan secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Video tutorial tadi nanti bersama dengan materi ini akan dibagikan oleh panitia ke dalam grup peserta untuk kemudian Anda bisa ulangi untuk dipelajari sehingga bisa membantu Anda untuk menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah Anda. Nah, apa yang berhasil bagi kita? Pertama, setidaknya kalian ini yang sudah punya judul, itu sudah memulai dengan punya ide. Yang belum punya judul, mudah-mudahan nanti terinspirasi untuk menemukan judul-judul yang ada. Kemudian, mari kita melakukan sesuatu dengan doing the right things. Apa itu? Yaitu melakukan sesuatu yang benar. Jadi ada banyak orang ketika di semester akhir, itu biasanya lebih banyak refreshingnya. Kenapa? Karena sulit untuk kemudian bisa duduk berlama-lama di depan laptop. Lebih banyak jalan-jalannya yang pada akhirnya itu yang menyebabkan aktivitasnya tidak berbanding lurus dengan misinya dalam menyelesaikan tugas akhir. Mari kita move on, adik-adik semua.
untuk kemudian menambah inspirasi kita, silahkan ditulis nanti item tindakan apa dalam bentuk perencanaan Anda setelah mengikuti pelatihan ini untuk kemudian Anda jadikan sebagai catatan untuk Anda tindak lanjuti berikutnya. Ini adalah pesan moral yang terakhir, bahwasanya pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Nah, pelatihan ini yang kami sampaikan terkait dengan materi ini tidak hanya sekali ditonton. Silakan diulang sampai pada akhirnya Anda betul-betul bisa menyelesaikan tantangan Anda sebagai mahasiswa. Sekian dari saya terkait dengan materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itulah tadi materi mengenai manajemen referensi aplikasi Mendeley dalam pembuatan artikel ilmiah yang dibawakan oleh Bapak Andi Wahid. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman agar mengisi daftar hadir yang linknya sudah dikirimkan melalui kolom chat dan juga ada di grup WA. Baik, selanjutnya untuk materi terakhir, publikasi artikel ilmiah, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Ilham Akbar, SPD NPD, untuk memaparkannya. Iya, maaf, Ilham Bahtiar. Oh ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Abdul Saman, MSc Cons, Bapak Sumarlin Mus, SPD MPD, dan Bapak Andi Wahid, MPD, Bu Moderator, dan adik-adik mahasiswa yang sama-sama berbahagia. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar, Moderator. Ya, jelas, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ya, dari apa yang disampaikan tadi narasumber kedua dengan termasuk juga di awal pembukaan oleh Bapak Dekan, tentu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang sudah memasuki jenjang studi akhir. Ya, sesuai dengan amanah yang diberikan di materi saya ini adalah teknis ya, bagaimana karya dihasilkan oleh saudara mahasiswa, yaitu artikelnya yang telah disusun hasil dari skripsinya ya, itu dapat dipublikasikan di jurnal. Ya, sebelum saya melanjutkan materi saya, ini tadi mungkin sudah diperkenalkan ya, selain mengajar, memang aktivitasnya fokusnya saat ini di publikasi dan pengelolaan jurnal. Saat ini dia diamanahkan oleh dekan untuk menjadi salah satu editor di jurnal internasional di Fakultas Ilmu Pendidikan bersama Pak Sumarlin, yaitu IJD, International Journal Education Development Education. Ya, materi pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengawali dengan ilustrasi ini adik-adik sekalian, yaitu di sebelah kiri ini adalah artikel, yang sebelah kanan ini adalah jurnal ilmiah yang saat ini sudah diwajibkan seluruh hasil karya ilmiah dalam bentuk artikel itu dipublikasikan secara online. Jadi tidak lagi mengutamakan metode cetak. Jadi seperti buku ya,
cetak sekarang itu sudah beralih. Ya, mungkin karena zamannya sudah makin teknologi sehingga publikasi pun juga begitu. Jadi sebentar saudara adik sekalian diharapkan melakukan penelitian, ya tentunya menyusun skripsi. Insya Allah sebentar umur panjang, ada rezeki, punya cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menulis tesis, ya, menulis disertasi untuk S3, kemudian publikasi lagi. Nah, ada dua kemungkinan, publikasinya itu diterima di jurnal, ataukah justru ditolak. Nah, kenapa bisa ditolak? Nah, seperti tadi di awal materi pertama dan kedua, kalau kaidah susunan artikel itu tidak diikuti, maka bisa jadi artikel itu ditolak atau tidak diterima. Tentunya akan berdampak kemana? Sebagai calon sarjana saat ini tentu tidak bisa tercapai kesarjanaannya karena salah satu syarat sekarang kita ini adalah ya, wajib publikasi bagi mahasiswa. Oleh karena itu kita harapkan artikelnya yang telah disusun dari hasil skripsi itu dapat dipublikasikan. Adik-adik sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya ingin respon Anda. Langsung saya ingin jawaban Anda di chat room. Ya, setelah menyimak dua materi yang disampaikan dan materi yang saya akan bawakan terkait dengan mempublikasikan artikel di jurnal online. Ada pertanyaan sederhana, silakan dijawab dengan cara mengetik apakah susah atau memang sulit mempublis artikel ilmiah di jurnal online. Kalau menurut Anda sulit atau susah, ketik ya. Kalau tidak, silakan ketik B di chat room yang tersedia. 1 menit ya, tidak terlalu lama. Ya. Oke, ada yang bilang ya atau A. Ya. Ada yang bilang B. Ya. Ya, ya, A. Baik, cukup ya. Ya, kita bisa presentasikan bahwa mempublikasikan artikel itu saat ini masih susah. Oke, kenapa bisa susah? Nah, mungkin karena belum diketahui. Oleh karena itu, tugas utama Anda untuk dapat mempublikasikan artikel itu sebenarnya tidak sudah ada, yaitu ketika menyusun skripsi. Jadi atau tesis misalnya kalau S2 nanti. Jadi kalau Anda menyusun skripsi itu kan berapa lembar ya? Ya kira-kira saat ini skripsinya mahasiswa. Ada yang sudah proposal di sini atau sudah seminar hasil? Ada sekalian? Ada. Ya bayanganlah berapa halaman proposalnya? Berapa? Kalau skripsi 140-an. 140-an halaman, luar biasa. Skripsi itu ya, jadi mungkin kalau proposal ya mungkin sekitar 50, berarti kalau hasil, ya hasil dengan skripsi sudah sama ya 100-an lah, jadi seperduanya. Luar biasa bagi saya, artinya adik-adik sekalian sebenarnya sangat punya peluang. Kalau dikatakan lagi sulit tadi itu kalau saya tidak sulit karena sudah ada basic, sudah ada dasar untuk menyusun karya ilmiah, ya kan? Untuk dijadikan artikel. Kenapa? Karena artikel itu ada di sekalian hanya sekitar 10 lembar. Gitu. Jadi tadinya 150. Kita ingin permak menjadi 10 halaman. Berarti kemampuan Anda dalam menulis itu sudah ada. Mampu menulis skripsi atau tesis, insya Allah sebentar itu kurang lebih 100 halaman. Untuk dijadikan, diolah menjadi artikel yang hanya sekitar 10 lembar. Nah, gitu. Nah, ini susunannya. Nah, kan? Ini susunannya ya. Ini susunannya. Jadi
kita awali dari hasil penelitian dulu. Jadi tesis, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian di sebelah kanan, kemudian di tengah ini artikelnya, ya, yang terbagi atas 3, sama-sama ada 3 bagian. Bagian awal itu ada judul untuk skripsi, tesis, dan disertasi, judul, terus ada penulis, ada penerbit, ya mungkin Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di situ di bagian awal ada abstrak, ya kan? Ada daftar isi dan seterusnya. Ada sambutan, ya, sambutan dari penulis kah atau yang mahasiswa yang bersangkutan, ya kan? Biasa juga ada kata-kata motto di situ. Itu adalah bagian awal. Nah, kalau artikel itu cuma 3. Jadi sisa dipindahkan sebenarnya, diambil judulnya kan, terus diambil identitas penulisnya, sudah pasti mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian sisa diambil abstrak dan kata kuncinya. Jadi sisa dipindahkan. Jadi selesai di bagian awal pertama. Di bagian kedua ada isi. Nah, isi untuk skripsinya yang 100 halaman tadi itu kan pendahuluan, kajian pustaka dan hipotesis. Kemudian ada metode penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, ada kesimpulan, bahkan biasa juga ada implikasi, rekomendasi, dan saran. Ya kan? Itu di bagian isinya, itu skripsi. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luar biasa banyaknya. Nah, ketika mau dijadikan artikel itu sisa 4. Pendahuluannya sisa dikasih pindah. Metodenya sisa diambil di bab 3. Hasil dan pembahasan itu bab 3, 4 ya. Bab 4. Jadi sisa di copy paste. Nah, ini kalau pekerjaan copy paste mahasiswa paling lincah. Mudah-mudahan lagi copy paste yang tidak mencantumkan sumbernya seperti yang diharapkan tadi oleh Pak Andi Wahid. Itu seluruh kutipan ada sumbernya dan disusun menggunakan aplikasi referensi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada simpulan dan saran. Jadi dari 8 tadi dikompres, ya, disingkat-singkat menjadi 4 bagian. Untuk bagian isi. Kemudian bagian akhir, ya, sisa lampir-lampiran. Kalau di skripsi itu kan ada daftar istilah, ya kan, daftar pustaka atau daftar referensi. Kemudian lampiran-lampiran, biasanya itu mahasiswa saya lihat dia lampirkan instrumen, skenario-nya, data-data mentahnya, hasil uji analisisnya, surat-surat yang dipakai pada saat meneliti, termasuk juga di akhir biasanya ada biodata peneliti atau biodata mahasiswa. Nah, kalau di artikel itu ada di sekalian, sisa ada ucapan terima kasih, daftar rujukan, sisa 2. Artinya, kalau saya bertanya tadi, susah kami memang itu orang melakukan penelitian. Nah, di sini sudah tergambarkan, kalau Anda sudah selesai meneliti melalui laporan penelitian skripsi, saya yakin deh sisa diurut-urut sedikit skripsinya menjadi artikel, ya, karena tidak susah bagi kita kalau kita melihat struktur dari penulisan artikel yang akan dikirim untuk diterbitkan di sebuah jurnal. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, dalam mempublikasikan artikel, ya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Artikelnya dengan jurnal yang dituju. Nah, menurut Anda nih, adik-adik sekalian, manakah yang lebih penting? Artikelnya atau jurnalnya? Silakan diketik 1 menit di chat Zoom. Nah, ini nomor ya. Untuk yang bagus diperhatikan adalah artikelnya. Pilih nomor 1. Yang bagus diperhatikan, kalau ada yang bilang jurnal, ketik nomor 2. Silakan 1 menit. Oke, 1. Ya, ada 2. Ini tidak ada jawaban yang salah ya, tidak ada jawaban yang salah. Ini hanya pilihan yang memberikan informasi kepada kami bahwa sampai saat ini menurut adik-adik sekalian bahwa yang bagus diperhatikan itu adalah artikelnya kah ataukah jurnal yang dituju untuk menerbitkan hasil penelitian kita. Oke, saya kira cukup. Sudah tergambarkan 99% saya melihat itu adik-adik sekalian, kalian itu memilih artikel. Ya, oleh karena itu
diperhatikan hasil penelitiannya mulai saat ini. Ada juga yang memilih jurnal, yaitu yang kedua, ya, bahwa jurnal juga salah satu bagian penting yang harus kita perhatikan kalau kita mau publikasikan hasil penelitian kita, seperti itu. Ya, intinya adalah sekalian adalah kedua hal ini sangat perlu kita perhatikan. Pertama, artikelnya. Kenapa? Karena hasil penelitian kita ini kita harapkan dapat diadopsi, dapat digunakan, dapat diimplementasikan oleh kita, oleh orang tempat kita melakukan penelitian, bahkan dapat berguna pada sasaran lokasi penelitian kita. Ya kan? Kita harapannya seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa tadi Pak Dekan sempat singgung, salah satu hal yang sangat penting saat ini adalah tidak hanya sekedar luaran penelitian, tapi bagaimana hasil penelitian kita itu dimanfaatkan oleh calon peneliti yang lain melalui metode sitasi atau mengutip. Jadi adik sekalian, kalau ada artikel Anda yang digunakan oleh orang lain dalam penelitian selanjutnya, berarti penelitian Anda itu punya dampak yang sangat baik untuk kemajuan ilmu saat ini, karena bisa dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. Itu kualitas artikelnya. Nah, oleh karena itu, untuk menghasilkan publikasi yang baik, selain artikelnya harus diperbaiki, jurnalnya, tempat untuk publish juga ada di sekalian. Itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi biar anak-anaknya bagus, perilakunya atau orang-orangnya bagus, tapi tempat tinggalnya tidak memungkinkan untuk dia bisa hidup, itu tidak bagus juga. Nah, sama halnya dengan ini. Kira-kira artikelnya sangat bagus, dimanfaatkan oleh orang baik, tapi ternyata jurnal yang dia tempati untuk publikasi, itu jurnal yang tidak dipercaya. Jadi istilahnya sekarang itu ada namanya jurnal predator atau jurnal abal dibuat. Nah, gitu. Tidak ditahu ada kriteria, tidak masuk kriterianya. Misalnya tidak ada pengelolanya atau editornya. Tidak ada nomor terdaftarnya di PDILIPI, yaitu nomor ISSN. Jadi kalau jurnal itu ada namanya ISSN, kalau buku itu namanya ISBN. Nah, gitu. Jadi buku yang tidak, yang bisa diragukan juga itu adalah buku yang tidak ada ISBN-nya, karena tidak dipercaya oleh penerbit, karena tidak ada nomornya. Nah, jadi dua hal ini memang saya kira hal yang sangat kita perlu perhatikan dari sekarang untuk menghasilkan kebermanfaatan kita kepada orang lain melalui metode sitasi. Oleh karena itu, perbaiki metode penulisan artikelnya dan carilah tempat jurnal yang baik agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, saudara adik sekalian. Jadi ada beberapa tahap. Nah, tugas saya di sini sebenarnya tadi itu hanya mengantar untuk bisa sampai ke sini. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah, kan ini saya anggap sudah jadi artikelnya. Jadi tadi dari struktur metode yang disampaikan oleh Pak Sumarlin, disusun artikelnya dari skripsi, kemudian diperbaiki sitasinya melalui aplikasi Mendeley tadi. Nah, tibalah saatnya artikel itu dikirim ke jurnal yang akan kita tuju. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah, misalnya ini hanya contoh. Jadi di fakultas itu ada beberapa jurnal. Salah satunya ada namanya EduStudent. Jadi silakan dikunjungi nama jurnal yang dituju. Bisa juga jurnal di prodi kita masing-masing. Sebentar saya perhatikan apa nama-nama jurnal yang ada di prodi kita masing-masing. Setelah kita mengunjungi, misalnya http://2ojs.unm.ac.id/edustudent besar, misalnya itu ya. Kemudian kita kunjungi, yang perlu dilihat pertama itu adalah panduan penulisannya. Jadi lihat panduan penulisannya dengan template-nya. Kemudian klik register. Oh, maaf. Nah, panduan yang ikuti panduan penulisan dan ikutin template-nya. Seperti apa itu Pak template, seperti itu panduan, sebentar saya perjelaskan. Kemudian kita harus register. Jadi seperti
akun Facebook, akun email, akun Instagram ya. Kita harus register, di mana di register itu kita diharapkan mengisi beberapa form yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan untuk bisa terdaftar di jurnal tersebut. Kemudian setelah register, kita mengirim atau istilahnya submit. Setelahnya submit, kemudian yang ketiga menunggu proses penilaian dari editor. Jadi setelah submit, artikelnya terkirim, tugas kita sementara sudah selesai sebagai penulis. Ya, sisa artikel itu diterima oleh editor dan mahasiswa sisa menunggu proses hasil penilaiannya. Apakah layak diterbitkan atau tidak. Kemudian tadi seperti yang saya tadi bilang, apakah diterima ataukah ditolak atau di-reject. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu ada penilaian. Kalau artikel perlukan perbaikan, maka artikelnya itu dan by email dan by sistem di web jurnalnya. Jadi web jurnalnya itu namanya OJS, ya, Open Journal System. Itu adalah nama web jurnalnya. Kemudian setelah diperbaiki, dikirim ulang ke editor. Kalau sudah sesuai, maka Anda akan diberikan namanya LOI sebagai syarat bahwa artikel Anda telah diterima, atau namanya status artikel kita telah accept. Setelah itu sisa menunggu publikasi. Jadi kurang lebih ada 6 tahap ya dalam proses pengiriman naskah. Nah, di mana sebentar peran adik-adik sekalian ketika itu menjadi syarat wajib publikasi. Jadi beberapa jurusan kita lihat di fakultas sudah menerapkan wajib menyusun artikel, kemudian mensubmit sebagai syarat daftar seminar kalau nggak salah, dan bahkan ada yang syarat terima ijazah kalau tidak salah. Nah, ini kurang lebih prosesnya adik-adik sekalian. Jadi saya ingin kita fokus saja di bagian penulis. Jadi ini adalah perannya mahasiswa, perannya Anda sebagai mahasiswa saat ini. Nah, pertama itu artikelnya dikirim, ya. Kemudian nanti diterima oleh editor. Kalau ada perbaikan nanti dikembalikan. Setelah itu diperbaiki, dikembalikan lagi ke editor. Kalau sudah sesuai, maka artikelnya akan diedit dan diterbitkan. Nah, kita di tahap pertama dulu. Nah, ini beberapa jurnal ya. Jadi masih ingat tadi, jadi carilah jurnal yang sesuai dengan bidang kajian keilmuan kita. Nah, ini adalah JAK 2P untuk Prodi AP. Nah, di sini banyak Prodi AP. Silakan dicatat nama jurnal Anda. Sebentar Anda register di sini, ya. Ini adalah websitenya. Kemudian untuk mahasiswa BK, Indonesian Journal of School Counseling. Jadi ini untuk mahasiswa BK, silakan dikunjungi websitenya di sini, ya. Bisa sekarang langsung dikunjungi kalau Anda menggunakan laptop atau handphone supaya bisa melihat tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua untuk PGSD. Nah, di sini juga ada banyak mahasiswa PGSD. Jadi nama jurnalnya itu adalah Publikasi Pendidikan. Ini kalau salah yang di Makassar. Kemudian ini adalah webnya di atas. JIKAP ini BONE atau Prepar ya. PGSD, JIKAP PGSD ini juga jurnal untuk mahasiswa PGSD BONE kalau tidak salah, penerbitnya di BONE. Kemudian ada lagi JSD ini Parepare, dan ini JPPSD untuk BONE kalau tidak salah. Jadi ada 2 jurnalnya di BONE itu, satu untuk dosen, satu untuk mahasiswa. Dan saya kira rata-rata prodi sudah ada 2 jurnalnya. Ada memang khusus untuk mahasiswa, ada khusus untuk umum atau dosen. Nah, silakan dicatat dan dikunjungi sebentar untuk proses pengiriman naskahnya. Kemudian untuk PLB, namanya itu Ortodidaktika. Nah, gitu. Di sini ada mahasiswa PLB ya. Kemudian untuk Tekpen ya. Tekpen itu IJET, Indonesian Journal of Educational Technology. Jadi silakan dikunjungi nanti jurnalnya untuk mengirim naskahnya. Kemudian untuk PAUD. Nah, PAUD itu nama jurnalnya tematik. Nah, ini Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian untuk mahasiswa keseluruhan.
Jadi di fakultas juga ada satu. Kalau tadi itu ya jurnal yang diterbitkan di masing-masing prodi. Nah, kalau ini EduStudent adalah jurnal di tingkat fakultas. Nah, untuk mahasiswa namanya EduStudent. Jadi silakan nanti dikunjungi di alamat yang ada di atas ini, ojs.unm.ac.id/edustudent untuk keseluruhan mahasiswa FIB. Jadi pilih salah satunya, mana yang mau ditempati publish hasil penelitiannya, ya. Nah, cara kedua ya, setelah mengunjungi artikel web jurnalnya, yaitu Anda diminta untuk menyelesaikan panduan dengan template-nya. Nah, kalau di websitenya itu ada namanya author guideline. Author guideline. Jadi setelah mengunjungi, di sebelah kanan itu ada menu, mulai dari Faculty and Scope, editorial team, dan seterusnya. Di situ ada author guideline. Jadi itu adalah panduan untuk menulis bagi penulis peneliti. Silakan setelah dibuka itu akan ada panduan misalnya seperti ini. Jadi di panduan itu langsung dia jelaskan seperti yang dijelaskan tadi Pak Sumarlin, bahwa judul itu maksimal 17 kata, panjang artikel maksimal 3.000 sampai 3.500 kata. 5.000 kata ya, tidak termasuk kepustakaan. Kemudian tidak plagiat, disajikan dengan 9 komponen. Nah, apa itu? Mulai dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan seterusnya. Nah, misalnya untuk judul, itu 17 kata, berarti tidak boleh lebih dari 17 kata. Misalnya seperti itu. Nah, untuk lebih mudahkan lagi, bagaimana metode penyusunannya, itu sisa ada sekalian, selain melihat panduan penulisan, Anda bisa melihat di bagian template. Nah, berarti ada dua yang harus nanti dilihat. Ada di bagian panduan, ada di bagian template. Apa bedanya? Nah, kalau di panduan itu adalah tuntunan untuk menuliskan skripsinya menjadi artikel. Nah, gitu. Jadi istilahnya dikompres gitu, skripsi menjadi artikel. Nah, kalau template adalah desainnya artikel, gambaran tata letaknya, isi dari artikel yang kita akan kirim. Misalnya seperti ini. Ini template dari beberapa jurnal yang saya coba. Dari beberapa jurnal yang ada di atas. Ini AP. Saya ambil contoh panduannya. Jadi misalnya judul tulisan. Ya di sini langsung diklik judul tulisan. Jadi sisa di copy itu judul deskripsi ke sini. Nah, hasilnya akan modelnya seperti ini di sebelah kanan. Nah, ini panduan ya, ini panduan ini adalah template. Nah, modelnya seperti ini artikel. Kemudian penulis pertama berarti orang pertama, berarti mahasiswa. Penulis kedua, nah di sini disarankan bimbingan dosen pembimbing 1, penulis ketiga dosen pembimbing kedua. Jadi masukkan ke dosen pembimbing tak seperti itu, sambil mungkin konsultasi tetap bahwa Pak saya mau kirim artikel ini ke jurnal di prodi. Mohon izin saya masukkan nama atas sebagai penulis kedua, penulis ketiga misalnya seperti itu ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini di sebelah kanan. Nah, seperti itu kurang lebih isi dari template. Jadi tetap sekali lagi ada di sekalian download ke template-nya, lihat ke panduannya kalau nanti mau menuliskan artikelnya di jurnal yang akan dituju misalnya. Kemudian abstrak, ada abstrak, abstrak seperti apa itu? Nah, abstrak itu sebenarnya tidak banyak, Ji. Tadi dikatakan 200 sampai 300 kata. 3-4 di situ. Jadi ada metode, mulai dari tujuan, hasil, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Cukup 4 saja di abstrak. Jadi contohnya seperti ini. Ini artikel saya tentang konseling multikultural. Tidak terlalu banyak, Ji. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bla 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 bla. Itu adalah tujuan. Kemudian yang bagi yang warna apa ini? Ungu ya. Adalah metode yang digunakan dalam penelitian adalah itu metodenya. Kemudian yang ketiga hasil penelitian. Ya langsung kita uraikan. Ambilkan sisa diambil dari kesimpulan toh. Nah, di copy paste gitu. Hasil penelitian ini adalah bla 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 1 dan 3 misalnya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Jadi apa temuan kita yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi tidak usah terlalu panjang, cukup 1 kalimat saja. Gitu.
kunci. Kunci bisa judul, bisa diambil dari isi abstraknya. Ya. Nah, setelah itu adik-adik sekalian disesuaikan panduan dengan template-nya dari jurnal yang kita tuju, misalnya tadi jurnal di prodi ya atau di jurnal fakultas edu student, maka kita ada waktu untuk memperbaiki sambil mungkin ngopi nongkrong di kafe. Sekarang masa pandemik ya, jadi di mana saja lah, mungkin saya kira lebih bagus di rumah saja. Ngopi-ngopi sambil buka laptop, lihat skripsinya, lihat panduan dan jurnal yang akan kita tuju. Nah, gitu. Setelah itu sudah sesuai template dengan panduannya, waktunya kita mengirimkan ke jurnal yang akan kita tuju. Jadi kita namanya mengunggah artikel. Dimulai dari mana? Masih ingat? Dimulai dari register dan submit. Nah, gitu. Register dan submit. Jadi gimana cara register? Ketika kita mengunjungi webnya, mengunjungi web jurnal yang telah saya tampilkan tadi, saudara sekalian. Jadi pada saat Anda mengunjungi webnya, di situ di bagian tengah-tengah, misalnya ini Edu Student, tapi sama dengan jurnal yang lain yang saya sebutkan tadi, ada di situ register. Jadi klik register, ya. Kemudian akan muncul pilihan atau isian data yang dibutuhkan dalam register, mulai dari profil. Jadi di situ ada username, adalah isian untuk username kita yang mudah diingat, termasuk password. Username ini kalau saya sarankan yang mudah-mudah, bisa diambil dari nama, ya, bisa ambil dari inisial tertentu. Kemudian password, ya saya sarankan password yang mudah diingat, tidak susah, minimal 6 dan seterusnya. Di situ ada pilihannya ya. Yang wajib itu ada tanda bintang seperti ini ya. Kalau ada yang tidak ada tanda bintangnya bisa dikosongkan seperti ini, salutation, tidak usah diisi. Kemudian di bagian bawah setelah di scroll ke bawah itu ada register as. Nah, centang di situ di bagian author. Jangan lupa dicentang di bagian author. Setelah itu klik register. Ya, klik register. Artinya data yang diminta sudah kita isi sesuai dengan form yang dibutuhkan. Kemudian kita klik register. Nah, setelah kita mengklik register, nanti itu akan muncul bagian kiri itu author, bagian sebelah kanan new submission. Berarti kita sudah siap untuk mengirim naskah ke jurnal yang kita tuju. Jadi misalnya jurnal IDAP atau Edu Student. Jadi klik new submission. Nah, di saat kita klik new submission, ya, di situ ada muncul pilihan mana ya? Nah, ini step 1, ada 5 step. Ya, mungkin saya di sini agak cepat saja. Tidak sempat saya buatkan video tutorial seperti Pak Wahid tadi. Nanti materinya ini slide per slide akan ada, bisa nanti dilihat oleh adik-adik sekalian. Jadi step 1 centang semua, klik save and continue. Kemudian step kedua itu upload and submission, mengirim naskah. Jadi pilih file naskah atau artikel yang sudah dikompres tadi sesuai dengan template dan panduan jurnal yang dituju. Jadi upload source file, cari di dalam laptopnya atau komputernya, kemudian klik upload. Kemudian kalau sudah terupload, nanti status modelnya seperti ini. Jadi ada file name, original name, dan seterusnya. Ya. Kemudian klik save and continue. Nah, untuk step 3 itu data penulis. Misalnya kalau penulisnya tadi ada kan penulis kedua, penulis ketiga. Misalnya pembimbing 1, pembimbing kedua. Kita ingin masukkan sebagai penulis kedua dan ketiga. Nah, di situ ada add author. Di add author ini nanti isiannya juga sama seperti ini. First name, middle name, last name, sampai bio statement. Ya, sama isiannya. Jadi sisa masukkan nama depan, nama belakang, dan nama tengah. Tengah. Dengan emailnya dan afiliasi. Afiliasi ini perguruan tingginya, berarti Universitas Negeri Makassar. Kemudian bagian ke bawah, di bawahnya tadi itu ada judul dengan abstrak. Jadi copy judul
yang sudah kita susun artikelnya tadi di kolom ini, judul dengan abstraknya, kan panjang kan, jadi bisa dipindahkan saja. Kemudian di bawah ini ada daftar referensi, jadi di copy saja ini referensinya atau daftar pustaka dari artikel kita. Kemudian di step keempat dengan kelima itu sisa next, continue, dan finish submission. Selesai. Ya, jadi step kelima, 4 itu next submission, step kelima itu finish submission. Nah, terakhir sekali ada active submission, itu akan memberikan informasi kepada kita tentang status naskah yang telah kita kirim ke jurnal yang kita tuju. Jadi adik sekalian, kalau sudah sampai di sini, ya artinya artikelnya sudah dikirim ke jurnal yang bersangkutan. Akan ada balasan ke email Anda yang namanya bukti submit. Nah gitu. Yaitu informasi bahwa naskah kita, misalnya ini di sebelah kiri, ini jurnal di prodi saya, namanya ya, Mahmed Al-Afghani itu otomatis terkirim ke emailnya dia. Nah gitu. Atau ini jurnal saya yang ST, yang saya editor in chief-nya, terkirim ke penulis namanya Nelly Weldayawati, menyampaikan bahwa artikelnya sudah berhasil terkirim atau tersubmit. Nah, ini bisa jadi persyaratan untuk, ya saya tidak tahu Pak Wahid ya atau Pak Smarlin di prodi mana, jelasnya kalau di BK itu ini menjadi salah satu syarat untuk ujian. Di akademik Pak. Oh, di akademik ya. Letter of acceptance. Oh iya. Loa. Loanya ya. Berarti bukan Ya, ini, belum ini. Ini baru submitnya. Nah, setelah itu ada di sekalian, status artikel kita itu awaiting assignment, berarti sisa menunggu, ya. Nah, artikelnya sudah dikirim ke pengelola, sisa menunggu keputusan apakah artikel kita itu diterima atau tidak. Nah, step kedua, yaitu kalau ada perbaikan misalnya ada di sekalian. Nah, tadi itu kalau ada perbaikan otomatis akan terkirim ke email kita, seperti modelnya seperti ini. Jadi, revision required statusnya. Berarti kalau ada masuk di email Anda yang dipakai tadi mendaftar, revision required, segera cepat cek emailnya. Masuk cepat di jurnal, di website jurnal atau JS-nya. Download artikelnya, kemudian perbaiki. Jangan terlalu lama. Nah, ini juga revision required. Nah, gitu ya. Segera diperbaiki. Nah, setelah itu kita ada informasi masuk ke email, kita login kembali, memasukkan user dengan password ke jurnal yang tempat kita mengirim tadi. Misalnya ada student. Nah, di bagian ketika kita login, kita klik judulnya. Nah, di bagian bawah itu ada peer review. Nah, ini hasil revisinya, misalnya ya, hasil revisinya. Download ke ini, kemudian perbaiki, kemudian di bawah itu ada editor decision. Di sini diupload. Nah, kalau sudah berhasil terupload, ada di sini author version, versi penulis. Nah, gitu ya. Berarti berhasil terkirim ke web jurnal yang kita tuju hasil perbaikan naskah kita. Nah, ketika artikelnya sudah diterima, maka statusnya menjadi in editing. Jadi tadi ini kan awaiting, sekarang in editing. Apa keterangannya kalau artikelnya sudah diterima? Ada di sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan LOA, Letter of Submission. Jadi terkirim ke email kita ya dengan status accept submission. Nah, ini di sini bedanya. Bahwa artikel dengan judul pengaruh keterampilan membuka dan seterusnya dinyatakan diterima pengirimannya. Inilah yang nanti akan dipakai ke untuk akademik untuk sebagai syarat ujian dan syarat mengambil ijazah kalau tidak salah ya. Nah, ini nanti di print langsung. Atau kan di beberapa jurnal itu ada dibuatkan khusus. Dibuatkan khusus seperti ini. Jadi satu lembar dibuatkan khusus setelah diperbaiki artikel yang dikirim oleh mahasiswa. Yang kita sebut sebagai LOA sama. Ini dilampirkan yang tadi juga di print langsung di email. Setelah itu ya sisa menunggu publish artikelnya. Ya. Nah, setelah publish ya ada di sekalian, usahakan Anda membuat Google Scholar. Nah, seperti tadi disinggung,
supaya kelihatan bahwa artikel Anda dimanfaatkan oleh orang lain, maka buatlah Google Scholar ya dengan cara masuk di Google Cendekia, masukkan data email Google yang kita pakai, kemudian tapi pastikan bahwa artikel kita sudah publish, terbit sebelumnya. Nah, kemudian kita itu di sini ada plus add, enroll, masuk ke Google Scholar kita. Ya, misalnya ini Google Scholar saya, alhamdulillah sudah ada 141 yang citasi dan sudah indeks 6. Ya, baru juga sih, baru sedikit yang memanfaatkan hasil penelitian saya. Nah, saya kira itu ada di sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan jelas suara saya, penjelasan saya juga bisa jelas, sehingga ketika Anda ingin mengirim naskah dari skripsinya menjadi artikel itu sudah ready, siap. Dari 150 artikel tadi itu menjadi 10 halaman saja. Saya kira itu sesuatu hal yang tidak sulit bagi Anda karena sudah ada pengalaman di menyusun skripsi. Pertanyaan terakhir saya sebelum saya menutup, ada di sekalian, dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan sudah ada yang tergugah hatinya. Apakah bisa publish artikel di jurnal ilmiah atau jurnal online? Silahkan Anda ketik nomor 1 bila ya, silakan Anda ketik nomor 2 kalau tidak. Ya, satu-satu. 1, 2. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah Pak Wahid ini sudah merespon ya. Kak Sumarli ini sudah merespon dari adik mahasiswa, jawabannya rata-rata 1. Insya Allah mereka bisa katanya untuk mempublikasikan skripsinya, hasil penelitiannya di jurnal ilmiah. Ya. Terima kasih. Itu demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi materi terakhir kita pada hari ini mengenai proses publikasi artikel ilmiah. Baik, selanjutnya mungkin sesi pertanyaan. Jadi dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat, bisa langsung ke kolom chat, nanti kami pilih beberapa dari teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya ingatkan kembali juga untuk teman-teman untuk mengisi daftar hadir. Dan di akhir nanti juga ada post test, jadi diharapkan untuk teman-teman bisa mengikuti sampai akhir. Ini ada satu pertanyaan dari Harun. Mungkin Pak Andi Wahid bisa langsung menjawab, pertanyaannya ada di kolom chat. Oke, searchingnya di atas sini, Pak, di bagian atas. Jika mau mencari literatur riset, bisa juga ketika pertama kali mau mencantumkan, taruhlah ini adalah kalimat, di akhir kalimat ini, taruhlah ini kalimat. Nah, itu bisa langsung searchingnya di sini. Apa yang dicari? Jadi mungkin beda tampilan saja. Apa ya? Itu langsung kelihatan semua. Ya, jadi tanpa harus masuk dulu ke frame tadi yang di dalam ini. Kalau di sini kan tadinya kelihatan di awal ya, di atas. Ini yang dicari oleh temannya tadi. Nah, kalau di sini tidak ketemu, nah, bisa juga tadi di depan. Jadi ketika masuk di sini langsung saja insert kata kuncinya, keywordnya, nah langsung kasih masuk di sini. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, itu tadi
jawaban dari pertanyaan Saudara Harun. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari mengenai perbedaan artikel ilmiah, metode kuantitatif dan kualitatif, mungkin akan dijawab oleh Bapak Sumarlin. Saya persilahkan. Ya, makasih. Dari pertanyaan dari PGSD, dari Nurul Mahfirah, jadi kalau perbedaan artikel kuantitatif dan kualitatif ya jelas berbeda karena metodenya berbeda. Jadi kalau hasil penelitiannya kuantitatif ya tetap. Jadi harus dia membuat artikel yang kuantitatif dengan metodenya, dengan metode kuantitatif. Kalau hasil penelitiannya kualitatif ya harus dia membuat artikel yang kualitatif karena berbeda sekali antara metode antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi jangan silang ya, jangan berbeda. Jadi dasarnya ini adalah di hasil penelitian, adik-adik. Sekira cukup? Ya, itu tadi jawaban mengenai perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif dalam pembuatan artikel ilmiah. Selanjutnya dari PGSD Rifki mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ilham mengenai dalam satu jurnal yang dibuat, apakah dipublish satu website jurnal, apakah dapat dipublish lebih dari satu website jurnal? Saya persilakan kepada Bapak Ilham. Ya, terima kasih saudari moderator. Pertanyaannya sangat bagus ya dari Rifki. Jadi betul, apakah bisa atau tidak bisa mengirim satu jurnal, satu artikel ke beberapa jurnal? Jadi jawabannya tidak bisa, harus satu jurnal. Kenapa? Pertama, terkait dengan etika publikasi, artikel yang dikirim ke jurnal yang kita tuju itu tidak boleh lagi dikirim ke tempat yang lain sebelum ada keterangan dari jurnal yang kita tempati mengirim. Apa itu? Artikelnya diterima, berarti tidak bisa karena dibuktikan dengan LOA, sudah ada LOA-nya. Kemudian kalau ada keterangan di reject atau ditolak seperti di awal saya tadi sampaikan, bahwa barulah artikel itu bisa dikirim ke jurnal yang lain. Jadi tetap ada kemungkinan bisa dikirim ke penerbit yang lain kalau sudah ada informasi status naskahnya sudah ditolak atau di reject. Tapi kalau dia belum ada, misalnya dia dikirim tadi disubmit, kemudian direview, diedit atau sudah ada LOA-nya dan akan itu tidak boleh lagi dikirim ke tempat yang lain ya. Sambil nah, kenapa itu penting? Karena jangan sampai ada namanya publikasi jamak. Nah, ruginya pertama dari penulis karena bisa berstatus self plagiat. Jadi Anda memplagiat artikel Anda sendiri karena terbit di 2 tempat atau 3 tempat. Jadi nanti kalau diuji kemiripan akan ketemu sesama artikel di dua penerbit yang berbeda. Oleh karena itu sekali lagi tidak boleh. Kemudian yang kedua, merugikan jurnal yang kita tuju. Karena akan menjadi salah satu ciri bahwa jurnal ini adalah jurnal yang terkategori jurnal yang tidak terkelola dengan baik. Jadi dia menerima saja tanpa ada proses screening atau proses review. Saya kira itu ya jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, kemudian pertanyaan terakhir ini mengenai motivasi dalam pembuatan artikel ilmiah mungkin bisa dijawab oleh Bapak Wahid. Oke, pertanyaannya menarik. Bagaimana cara menghilangkan sikap kurang percaya diri untuk mempublikasikan apa yang telah ditulis? Jadi yang pertama-tama Anda betul-betul yakin bahwasanya ada persoalan psikologis yang kemudian perlu untuk Adik Nur Akmi biasakan terkait dengan karya-karya yang Adik Nur Akmi ingin buat. Jadi
terlepas bahwasanya ini adalah tuntutan kewajiban, tapi karena adik Nur Agni punya niat untuk kemudian membiasakan diri dalam menulis, tapi takut tulisannya mendapat respon negatif dari halayak. Ibarat seorang yang sering update status di Facebook, itu seringkali ada dua sudut pandang yang datang pada kita, dicemooh atau dipuji. Jadi ketika Anda ingin menjadi diri Anda dalam mengambil sebuah keputusan, tidak usah kemudian memperdulikan pandangan orang terkait hasil karya Anda. Kenapa? Karena netizen itu di luar sana selalu akan terbelah dua, yang kemudian yang senang dengan karya-karya Anda tidak usah ditunggu pujiannya, ya, karena pasti akan senantiasa di like, tidak usah ditunggu pujiannya. Sementara yang tidak senang dengan karya-karya Anda juga tidak usah dihiraukan, Jadi tetap berkarya sampai pada akhirnya Anda menemukan diri Anda, menemukan kepuasan akan karya tulis yang Anda buat. Jadi tidak hanya sebatas karya tulis yang sifatnya mau dipublish, ya, termasuk status-status yang sifatnya membangun motivasi di sekeliling kita. Satu catatan bagi adik Nur Agni, kalau memang masih berada di semester bawah, rajinlah kemudian membuat tulisan yang tidak memprovokasi atau memang membangun narasi-narasi nyinyir, karena itu pasti akan banyak musuhnya. Kemudian termasuk jangan kemudian membangun narasi-narasi perpecahan, karena itu juga pasti akan banyak musuhnya. Saya pikir itu saja, tetap fokus pada apa yang Anda ingin buat, jangan terlalu pusing dengan sindiran-sindiran orang lain. Saya pikir seperti itu, mudah-mudahan Nur Agni mendengarkan. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari teknologi pendidikan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ilham Bahtiar. Saya persilahkan. Ya, yang terakhir ya. Jadi pertanyaannya ini ada dua. Pertama, bagaimana aturan penulisan penulis? Jadi penulis pertama, penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Ada namanya co-author, koresponden penulis. Jadi penentuan penulis utama atau yang disebut dengan koresponden utama itu sebenarnya disepakati saja oleh beberapa tim penulis yang ada di hasil penelitian tersebut. Jadi kalau ada penelitian yang 3 orang di dalamnya, ya, nah ditentukan ketika mau dijadikan artikel siapa koresponden atau penulis utamanya. Nah, di situ disepakati seharusnya, sehingga tidak bakal terjadi hal seperti yang ditanyakan seperti ini, bahwa jangan menulis di 2-3 artikel yang semuanya penulis pertama. Kita beri kesempatan kepada anggota penulis yang lain yang kemungkinan bisa menjadi peluang dia penulis kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua, hal yang untuk menentukan dia penulis pertama kedua adalah seberapa besar keterlibatan dia di dalam menulis naskah. Jadi biasanya kalau ketua itu kan dia lebih banyak perannya dalam menulis naskahnya, mulai dari konsep teorinya, metodologinya, pembahasannya, hasil analisisnya, dia lebih banyak melibatkan dirinya, sehingga biasanya penentuan dia penulis pertama itu adalah orang-orang seperti yang tersebut. Jadi banyak banyak campur tangannya lah, banyak indilnya dalam penulisan artikel tersebut. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, kalau diminta jangan ya itu tadi, siapa tahu penulis kedua ketiga itu ingin juga ada kesempatan dia penulis pertama, kemudian bisa jadi banyak perannya dia sebagai penulis di situ di dalam artikel itu. Jadi jangan semua menjadi penulis pertama, berikan kesempatan yang punya banyak peran di dalam penyusunan artikel tersebut, artinya peran di hasil penelitian tersebut, ya. Dalam submission tersebut sehingga bila hanya menjadi, ya, saya kira itu ya. Jadi di sini intinya memang koordinasi, kemudian kesepakatan, kemudian kedua siapa yang paling banyak perannya, ya, di dalam penyusunan naskah atau artikel yang akan dikirim ke sebuah jurnal yang kita tuju.
Saya kira itu moderator. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi jawaban dari Pak Ilham. Mungkin itu juga pertanyaan terakhir dari kegiatan kita hari ini. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman agar mengisi daftar hadir. Selanjutnya juga sudah ada link post-test yang saya kirimkan. Saya harap teman-teman bisa mengisi sekarang juga. Lalu untuk PPT materi yang telah dibawakan hari ini mungkin nanti akan kami share melalui grup WhatsApp. Ya, saya kira tadi itu 3 materi yang telah dibawakan oleh 3 pemateri kita. Tentunya banyak ilmu yang bisa kami dapatkan. Terima kasih atas ketiga pemateri kita yang telah membagikan ilmunya. Saya harap teman-teman juga dapat tadi memperhatikan materi-materi yang telah dibawakan, karena pukul juga sudah akan menunjukkan pukul 12 ya waktu sholat Jumat. Saya kira untuk kegiatan pelatihan PKM penulisan artikel ilmiah dan publikasi artikel ilmiah hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas teman-teman peserta yang telah bergabung dan tentunya juga ketiga pemateri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. Siapa? Pak Sumarlin, Pak Wahid. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin live ya.